Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu desa di Jawa Tengah gempar. Seorang pemuda miskin menikahi 3 perempuan kembar sekaligus. Semua orang terlihat iri kepada pemuda tersebut. Namun apa yang terjadi ketika malam pertama, sesuatu hal tak terduga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, hari-hari yang biasanya damai tiba-tiba berubah gempar. Bukan karena bencana, bukan pula karena isu politik, tapi karena sesuatu yang tak masuk akal bagi warga desa. Seorang pemuda miskin bernama Kamto, tukang serabutan yang tak punya rumah, tak punya kendaraan, bahkan kerap tidur di musala, menikahi 3 perempuan kembar sekaligus. Dalam satu akad, dalam satu waktu. Ketiga perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Cantik, anggun, terkenal karena kelembutan dan penampilan yang selalu rapi. Warga menyebut mereka 3 mawar dari Bukit Lemo. Tak ada yang menyangka mereka justru memilih Kamto, lelaki sederhana yang dianggap tak punya masa depan. Pernikahan mereka berlangsung di balai desa. Ribuan warga datang. Sebagian ingin menyaksikan, sebagian hanya ingin memastikan, ini nyata, bukan sandiwara. Tapi tepat setelah akad, semuanya mulai berubah. Bukan Kamto yang berubah, melainkan ketiga istrinya. Malam itu, Kamto dibawa ke rumah mereka. Rumah tua, besar, warisan sang ayah yang konon dulunya adalah dukun sakti. Rumah itu sepi. Tak ada pelayan. Tak ada tetangga yang berani mendekat. Dan ketika malam makin larut, satu persatu dari ketiga istri Kamto masuk ke kamarnya. Namun anehnya, mereka tak pernah muncul bersamaan. Saat satu datang, 2 lainnya menghilang. Wajah mereka berubah. Mata memerah. Kulit pucat. Bibir membeku. Bukan lagi paras manis yang dilihat Kamto siang tadi. Kamto ingin berteriak, tapi tubuhnya lumpuh. Suara azan yang biasa menjadi penenang malam itu tak terdengar sama sekali. Ia sadar, malam itu ia tidak tidur bersama manusia biasa. Pagi harinya, Kamto terbangun dengan tubuh lemas. Lehernya sakit seperti dicekik. Saat ia bertanya tentang kejadian semalam, ketiga istrinya hanya tersenyum. Senyum yang dingin, tak ramah, tak hangat. Senyum yang lebih mirip kabut di atas pemakaman tua. Saat berjalan menyusuri rumah itu, Kamto menemukan sebuah pintu tua yang terkunci rapat. Di atasnya, tertulis aksara Jawa kuno yang hampir pudar. Jangan membuka bila belum siap menerima kenyataan. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Malam berikutnya, saat ketiga istrinya pergi entah kemana, Kamto menyelinap ke ruangan itu. Di dalamnya gelap. Hanya ada sebuah cermin tua besar di sudut. Tapi, cermin itu tak memantulkan bayangan Kamto. Yang ia lihat adalah masa lalu. 3 anak perempuan bermain di hutan. Seorang lelaki tua, ayah mereka, membacakan mantra di bawah pohon keramat. Bukan doa, tapi perjanjian. Lelaki itu menyembelih kambing hitam, dan ketiga gadis kecil itu tertawa. Tawa mereka tak seperti tawa anak manusia. Tapi tawa yang menggema, menyerupai lolongan makhluk dari dunia lain. Cermin itu tiba-tiba retak. Kamto terpental. Cairan merah mengalir dari telinganya. Saat ia berusaha keluar, pintu ruangan terkunci sendiri. Dan dari balik cermin, terdengar bisikan pelan. Kau bukan suami. Kau adalah tumbal. Malam-malam setelahnya berubah menjadi mimpi buruk. Angin bertiup dari lantai, bukan dari jendela. Dinding rumah mengeluarkan desahan. Lampu minyak selalu pada meski baru saja dinyalakan. Istri-istri Kamto makin aneh. Mereka jarang bicara. Bila bicara, suaranya bergema 2 kali. Kadang bahkan terdengar suara keempat, yang tak berasal dari siapapun. Saat ditanya, mereka hanya menatapnya lama, seolah menahan sesuatu. Kamto mencari jawaban. Tapi warga menolak bicara.
Pak RT bahkan menutup pintu begitu ia datang. Hanya satu orang yang mau bersuara, seorang nenek tua pikun yang tinggal dekat kuburan. Dengan suara parau, ia berkata, "Kamto, cepatlah pergi. Rumah itu bukan untuk manusia." Nenek itu menceritakan, ayah dari 3 kembar itu pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga kekayaan dan keturunannya. Sebagai gantinya, setiap 20 tahun, harus ada laki-laki yang menjadi tumbal hidup. Dan tahun ini adalah giliran Kamto. Malam harinya, Kamto pura-pura tidur. Ia mendengar bisikan dari dapur, dari ruang tamu, dari balik loteng. Ia kembali menyelinap ke ruang rahasia. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua bersampul kulit. Buku tua bersampul kulit itu seolah berdenyut di tangan Kamto. Halaman-halamannya menghitam dan berbau cairan merah kering. Di dalamnya, tercatat nama-nama lelaki yang pernah menjadi suami dari ketiga perempuan kembar itu. Semuanya dicoret, bukan dengan tinta, tapi dengan cairan merah. Dan di bagian paling bawah, masih kosong. Satu kalimat tercetak dengan huruf merah menyala. Tumbal keempat, Kamto. Tangan Kamto gemetar hebat. Jantungnya berdegup tak menentu. Lalu, dari belakang terdengar suara langkah kaki. Perlahan. Berat. Serempak. Tanpa sepatu. 3 pasang kaki telanjang kini berdiri di ambang pintu. 3 perempuan kembar menatapnya tanpa berkedip. Mata mereka hitam sepenuhnya. Dan tiba-tiba, satu suara menggema, bukan dari mulut mereka, tapi dari dinding-dinding rumah. "Malam ini, waktumu telah tiba." Langit di luar mendung pekat. Awan menggulung bagai tirai neraka, menutupi bulan sepenuhnya. Rumah tempat Kamto berdiri bukan lagi rumah manusia. Lantainya kini terasa seperti daging hidup. Dinding berdenyut seperti napas. Dan udara, bau amis menyelimuti setiap inci ruang. Kamto mencoba lari. Tapi semua pintu yang ia buka membawanya kembali ke ruang yang sama. Ruang tamu. 3 kursi kosong berayun sendiri. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi ayunan itu tak pernah berhenti. Ketiga istrinya tak lagi bicara. Mereka hanya mengawasi, diam dan kosong. Tapi Kamto tahu, itu bukan tatapan manusia. Ada sesuatu yang lain di balik mata mereka. Makhluk lain. Jiwa lain. Saat Kamto mencoba melafalkan zikir, dadanya seakan ditekan dari dalam. Nafasnya tercekik. Lalu, lantai di tengah ruangan mulai terbelah perlahan. Tampak sebuah tangga batu menurun ke ruang bawah tanah. Dari sana, cahaya merah berkedip-kedip seperti napas api. 3 perempuan itu menggandeng Kamto dengan kekuatan tak wajar. Ia digiring menuruni tangga. Langkah demi langkah, tubuhnya tak mampu melawan. Bagai boneka yang dituntun takdir gaib. Di dasar ruang itu terbentang kolam cairan merah. Bayangannya seperti cermin hidup, memperlihatkan wajah-wajah terdahulu. Di sekeliling kolam, tergantung kepala-kepala lelaki. Matanya masih terbuka, memandang kosong ke langit-langit batu. Kamto ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Dari dalam kolam, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, tanpa wajah. Hanya 2 mata merah yang menyala seperti bara neraka. Makhluk itu mengangkat tangan, dan suara berat menggema dalam ruangan. 3 kali mereka memberi. 1 kali mereka meminta. "Kini giliranmu, Kamto." 3 perempuan kembar mendekat. Mata mereka kini pekat sepenuhnya. Suara-suara mulai terdengar, bukan dari 1 mulut, tapi ribuan. Mantra dilantunkan. Bergema, bertumpuk, melingkari ruangan. Tubuh Kamto mulai terangkat ke udara. Cairan merah merembes dari pori-porinya. Tetes demi tetes jatuh ke kolam, memicu gejolak merah yang berputar bagai badai. Dalam kesakitan itu, di detik sebelum segalanya gelap, Kamto hanya bisa membisik dalam hatinya. "Allah, jika aku masih kau beri kesempatan, selamatkan aku dari ini semua." Tiba-tiba, cahaya kecil dari dalam dadanya. Cahaya putih itu tumbuh.
mengembang, memancar, membelah kegelapan. 3 perempuan menjerit. Wajah mereka mulai mencair. Kulit terkelupas. Yang tersisa bukan manusia, tapi wujud asli mereka. Makhluk-makhluk hitam, bengkok, bersisik, dengan mata yang bersinar seperti bara. Mereka melompat ke arah Kamto. Tapi cahaya putih membakar mereka. Satu persatu, tubuh mereka meledak menjadi abu. Tinggal jeritan dan debu hitam. Makhluk besar itu mengamuk. Namun cahaya dari dada Kamto kini sebesar nyala mentari. Menyilaukan. Menghantam sang iblis, menghancurkannya dalam dentuman sunyi. Lantai ruangan retak. Rumah berguncang. Langit bergemuruh. Bumi seperti menelan kutukan yang selama ini terpendam. Kamto jatuh ke lantai. Pingsan. Nafasnya berat. Namun sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat sesuatu. Seseorang. Di ujung ruangan, berdiri sosok lelaki tua. Wajahnya sendu. Matanya menangis. Ayah dari 3 perempuan itu menatap Kamto, lalu menghilang bersama puing-puing rumah yang ambruk ke tanah. Pagi menjelang. Matahari perlahan menembus kabut tebal yang masih menggantung di atas desa. Burung-burung mulai bersuara, bukan dengan kicauan riang, tapi dengan nada lirih, seolah mengiringi keheningan yang belum pernah terasa sebelumnya. Kamto terbangun. Tubuhnya tergeletak di rerumputan kering, di sebuah lapangan luas yang sepi dan tak dikenalnya. Tubuhnya penuh luka. Pakaiannya berlumuran cairan merah kering. Tapi, ia masih hidup. Ia memandang sekeliling. Rumah besar tempat ia tinggal bersama 3 perempuan itu telah tiada. Yang tersisa hanyalah puing-puing tua, seperti reruntuhan bangunan kolonial yang sudah lama ditinggalkan zaman. Ranting-ranting tumbuh liar. Batu-batu berserakan. Seolah rumah itu tak pernah benar-benar ada. Seolah semuanya hanya mimpi buruk dari dunia lain. Dengan langkah tertatih, Kamto berjalan menuju desa. Setiap helaan napasnya disertai gemetar yang tak bisa ia kendalikan. Warga mulai keluar dari rumah. Satu persatu. Menatapnya dengan pandangan tak biasa. Campuran takut, syok, dan takjub. Lalu, seorang lelaki tua yang selama ini tak pernah bicara, berdiri di ujung jalan. Ia berkata pelan, hampir berbisik. Kalau kau berhasil keluar, hanya kau yang bisa. Kamto tak sepenuhnya mengerti. Tapi hatinya tahu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Ia memilih menyepi. Berhari-hari. Berminggu-minggu. Berdoa siang dan malam. Menangis dalam sujud. Memohon perlindungan kepada Allah, satu-satunya tempat berlindung saat dunia tak lagi bisa menjawab. Hingga suatu malam, seorang anak kecil datang ke tempat ia berteduh. Anak itu menatapnya dengan polos, lalu berkata, "Bapak, semalam saya mimpi. Ada 3 perempuan datang. Mereka menangis, minta maaf. Katanya, mereka terperangkap karena perjanjian ayah mereka. Dan hanya Bapak yang bisa membebaskan mereka." Air mata Kamto tak bisa ditahan. Mungkin, di balik semua kengerian yang ia alami, ada jiwa-jiwa lain yang juga terpenjara. Yang tak pernah meminta dilahirkan dari kutukan. Yang tak pernah memilih hidup sebagai alat dari perjanjian gelap. Malam itu, Kamto bangkit. Duduk menghadap kiblat. Ia berdoa. Lebih lama. Lebih khusyuk dari sebelumnya. Doa yang lahir bukan dari ketakutan, tapi dari belas kasih dan pengampunan. Dan sejak malam itu, sunyi. Tak ada lagi suara aneh dari bukit tua. Tak ada lagi cahaya merah. Tak ada lagi angin dari lantai. Namun, warga desa masih sering berbisik. Jika kau berjalan terlalu jauh ke arah utara, saat malam Jumat, kadang terdengar suara 3 perempuan menyanyi lembut. Diiringi bunyi samar, seperti cermin yang retak, perlahan. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa jangan pernah tertipu oleh keindahan lahiriah. Kekayaan, kecantikan, dan kemewahan bisa saja menyembunyikan kutukan dan kegelapan yang mengintai. Dan yang paling penting,
Jangan pernah meninggalkan doa. Karena hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Di saat semua pintu dunia telah tertutup. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.